Halo anak-anak Indonesia, semangat pagi, semangat belajar dari rumah ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Iya, Bu Guru harap kalian tetap semangat ya, selalu bersemangat. Setelah kemarin kita baru saja selesai melaksanakan penilaian tengah semester ya anak-anak. Kita lanjutkan tema yang baru dan di pembelajaran yang baru. Kita memasuki di tema 7 yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Memasuki subtema yang pertama, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Pembelajaran yang pertama. Oke, kita akan mempelajari benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, panjang pendek bumi. Yang kedua, benda di lingkungan sekitar, dan yang ketiga ada sila keempat Pancasila. Seperti biasa, sebelum Bu Guru memulai pembelajaran, Bu Guru akan memberikan tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Pertama, setelah menyanyikan lagu, siswa dapat membedakan panjang pendek bumi dengan benar. Kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat mempraktikkan panjang pendek bumi dalam sebuah lagu dengan benar. 3. Setelah membaca teks lagu, siswa dapat menunjukkan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara lisan dengan tepat. 4. Setelah membaca teks, siswa dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. 5. Melalui kegiatan identifikasi gambar benda, siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. 6. Setelah berdiskusi, siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dalam kalimat dengan tepat. 7. Setelah mengamati gambar lambang negara Pancasila, siswa dapat menyebutkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. 8. Setelah mengamati gambar lambang negara Pancasila, siswa dapat menemukan simbol keempat Pancasila dengan benar. 9. Setelah mengamati contoh, siswa dapat mendeklamasikan bunyi sila keempat Pancasila dengan benar. Itu tadi ya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, lumayan banyak hari ini. Dan untuk mengawali pembelajaran di sini Guru mempunyai bacaan ya, ada sedikit bacaan sini. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Nah, di sini ada teman-temannya Udin ya. Ada Edo, Udin, Lani, Dayu, terus Siti, ya, Beni. Mereka berangkat bersama-sama menaiki sepeda. Mereka tidak lupa memakai topi karena hari Senin, jadi mereka akan mengadakan upacara bendera. Nah, topi tadi dan seragam yang digunakan ini adalah benda yang tak hidup. Nanti akan Bu Guru jelaskan apa itu benda hidup dan tak hidup. Sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Kalian tahu kan lagu Topi Saya Bundar? Seperti ini lagunya. Yuk kita bernyanyi.
kecil pasti sering menyanyikan lagu ini ya, diajari oleh ibu kalian. Nah, di sini Bu Guru mempunyai gambar, diberi tanda dulu ya. Ada tanda yang warna hijau ini ya, ada tanda yang kecil, ini ada kecil, ada yang juga panjang. Apa Bu ini bedanya? Tadi kan kalian sudah menyanyikan lagu bagi saya. Nah, ini adalah tanda untuk membedakan ya, mana yang berbunyi pendek dan mana yang berbunyi panjang. Nah, di sini yang ada gambar kecil-kecil ini yang warna hijau ini ya, yang warna hijau kecil-kecil ini itu berarti berbunyi pendek. Topi saya bundar. Nah, berarti yang dar ini itu bunyinya adalah panjang ya, karena ini ada tanda panjang. Lalu lagi bundar topi saya. Nah, ianya panjang. Nah, kalian harus paham ya, ini yang mempunyai, yang di bawahnya ada tanda panjang berarti membunyikannya panjang. Kalau tandanya pendek berarti dibunyikan pendek. Itu ya. Lalu Bu Guru punya pertanyaan. Apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi? Apa ya kira-kira? Iya, yang mempunyai hampir sama dengan topi itu kalau kalian lihat di sawah ada Pak Tani memakai seperti topi, itu namanya caping ya. Itu yang hampir sama dengan topi. Kira-kira ada lagi tidak? Ya, coba nanti kalian cari ya, apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi. Di sini Bu Guru punya gambar ya. Ini adalah kelas dari Udin dan teman-temannya. Ya, di dalam kelas ini kalian bisa menemukan beberapa benda. Nah, apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Apa saja benda yang tak hidup yang ada di sekitarmu? Nah, dari gambar ini nanti kita akan belajar dan apa saja sih benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar kita. Nah, di sini Bu Guru mempunyai beberapa gambar. Ada tiang bendera, gedung sekolah, Edo, Lani, Udin, anak bebek, ikan, sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan juga Garuda Pancasila. Dari berapa ini? Ke-8 gambar ini, yuk kita bersama-sama mengelompokkan mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup. Ya, kira-kira tiang bendera ini termasuk apa ini? Benda hidup atau tak hidup? Kita cari dulu yang tak hidup ya. Yang tak hidup kita berikan dari centang checklistnya. Tiang bendera ini benda hidup atau tidak hidup? Nah, tiang bendera ini adalah tak hidup, kita beri tanda centang. Lalu gedung sekolah termasuk benda tak hidup bukan? Iya, ini termasuk benda tak hidup. Lalu Edo termasuk benda tak hidup atau benda hidup? Kalau yang tak hidup kita beri tanda merah ya. Kalau yang hidup kita beri tanda biru. Oke, Edo termasuk benda hidup atau tak hidup? Iya, ini termasuk benda tak hidup, kita beri tanda silang saja. Tak hidup. Lalu Lani, Edo tadi benda hidup. Lani termasuk benda hidup atau tidak hidup? Ini termasuk benda hidup. Udin juga benda hidup. Anak bebek juga benda hidup. Ikan juga benda hidup. Nah, lalu kalau sepeda ini bukan benda hidup. Boneka juga benda tak hidup. Mobil-mobilan juga benda tak hidup. Garuda Pancasila juga termasuk benda tak hidup. Nah, dari
pengelompokan yang sudah kita lakukan ini. Yuk kita kelompokkan ya. Tadi yang termasuk benda hidup apa saja? Yang pertama ya, ada benda hidup dan tak hidup ya. Yang pertama kita mulai dari benda hidup dulu. Yang pertama ada Edo. Yang kedua ada Lani. Yang ketiga ada Udin. Keempat ada ikan. Dan kelima ada anak bebek. Itu yang benda hidup. Lalu yang termasuk benda tak hidup, yang pertama ada tiang bendera. 2 ada gedung sekolah. 3 ada boneka. Yang keempat ada sepeda. 5 ada mobil-mobilan. Yang keenam ada Garuda Pancasila. Nah, kita sudah mengelompokkan ya dari benda-benda itu tadi, mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda tak hidup. Nah, kira-kira ya apa sih yang dimaksudkan benda hidup dan tak hidup? Yuk kita sama-sama belajar ya. Oke, nah sebelum guru berikan pengertian lagi, kira-kira ini nama bendanya kan kursi ya. Kira-kira ini ada tidak di dalam sekolah kalian? Kalau sekarang kan kalian berada di rumah ya, kalian bayangkan saja kelas kalian kan dulu pernah ya masuk ke sekolah sekali waktu awal pembelajaran ya, awal tahun ajaran baru itu ya. Kira-kira kursi ini ada tidak di dalam kelas? Iya ada ya. Lalu meja ada tidak di kelas? Ada. Papan tulis ada tidak di kelas? Ada. Lemari ada tidak di kelas? Ada dong. Garuda Pancasila ada? Ada ya. Sekarang apa saja yang termasuk benda yang hidup? Ada tidak di sini yang termasuk benda hidup? Iya, di sini tidak ada yang termasuk benda hidup ya. Tidak ada, ini semua termasuk benda tak hidup. Nah, lalu yang kedua ini kursi, meja, papan tulis, lemari, dan Garuda Pancasila termasuk benda tak hidup. Jadi ini semua adalah benda tak hidup. Kenapa? Nah, kenapa ya? Karena mereka semua ini tidak bisa bergerak sendiri. Kalian pernah lihat kursi bergerak sendiri? Bisa jalan? Atau meja yang bisa jalan sendiri? Papan tulis yang bisa berpindah tempat sendiri? Lemari yang bisa pindah dari dalam rumah keluar rumah? Atau Garuda Pancasila yang mungkin bisa terbang keluar rumah? Tidak kan? Nah, mereka semua ini tidak bisa bergerak ya, kecuali ada manusia yang menggerakkannya atau mesin yang menggerakkan mereka. Ini di sini Bu Guru punya gambar Garuda Pancasila, lambang dari negara kita ya. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Kalian tahu kan lagunya Garuda Pancasila itu? Belum tahu? Oke, next ya, di pembelajaran yang lain akan Bu Guru berikan lagu Garuda Pancasila ini. Nah, ini adalah Garuda Pancasila. Kenapa disebut Garuda Pancasila, anak-anak? Di sini yang menjadi lambang negara kita adalah burung Garuda. Burung Garuda dengan membawa perisai ini yang bergambar Pancasila dan juga mencengkeram pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah semboyan. Ini Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan negara kita. Ya. Nah, di pembelajaran ini kita akan mempelajari sila yang keempat. Setelah kemarin di tema yang keenam kita
belajar di sila yang ketiga. Masih ingat tidak kira-kira apa simbolnya sila keempat? Oh, ini di sini ada gambar dan sudah Bu Guru berikan lagu kemarin simbol Pancasila itu ya. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Dan bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu bunyi dan simbol sila keempat. Ya, harus kalian hafalkan. Kita tadi sudah belajar menyanyikan lagu Tapi Saya Bunda dan mengenal bunyi panjang dan pendek. Lalu kita sudah mengenal benda hidup dan tak hidup yang ada di kelas ya itu, tapi kita ganti dengan lingkungan sekitar, dan juga kita sudah mengenal simbol dan bunyi sila yang keempat. Nah, besok di pembelajaran yang kedua akan Bu Guru berikan lagi, kita berkenalan lagi dengan benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Oke ya? Jika ada pertanyaan, boleh kalian bertanya kepada orang tua kalian terlebih dahulu ya. Kalau orang tua kalian tidak bisa, boleh menghubungi Bu Guru. Oke, Bu Guru ingatkan lagi, jangan lupa tetap terapkan 3M, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan dan kebersihan diri. Terima kasih anak-anak. Dadah.